Memang lahir Gadang dibesarkan di Kamangnya Wali. Ya. Di Kamang. Tapenya di Jorong Kota Gadang. Di KTP, di seluruh dokumen lahirnya di Kota Gadang. Di Kota Gadang itu tentu di Kamang Hilia tapenya. Bukan Kota Gadang, tapi Kota dan Gadang. Jorong Kota Gadang. Kota Gadang. Nanya Leda, setelah di STM Negeri Bukit Tinggi, kamu udah melanjutkan pendidikan. Jadi setelah STM Negeri Bukit Tingginya, karena lingkungan Kamang itu memang luar banyak yang terdidik, Indino Fedra di Pertamina dan lain kan, kawan-kawan buat SMP, atau ingin ke ITB ke UI. Ya. Tinggi tu kelasnya itu kalau tidak main tu di Padang tu dah. Jadi kalau gagal Wak kena CME. Kena CME. Padahal kawan Wak gue di SMA 1, SMA 2, SMA Tentang Kamang. Hanya ITB, UI, UGM. Tiba dia ambon masuk lo ITB. Enggak lulus semuanya. STM masuk ITB mana lulus? Enggak lulus. Tahun pertama nanya, pilihan pertama ITB. UI tahun pertama nak lulus. Adik ke CME, nak kali lain nak kena CME yang bodoh kamu alasanmu STM bak lulus. Itunya. Jadi dalam perjalanannya tahun kerja umur setahun, ada pernah Pekanbaru 2 bulan 3 bulan. Tapi dengan waktu itu ndak kurang kuat lah karena fisik kita masih ketek. Balik ke bengkel Bukit Tinggi sambil mempersiapkan diri untuk kuliah. Tahun mukonya di turunan kelas tek. Tadi ITB UI diambil oleh IKIP Jakarta. IKIP Padang, UNJ, UNP lah. UNJ tahun kedua kau. UNJ, UNP. Alhamdulillah. Lain tu kerja ke Jawa ke UNJ. UNJ. IKIP Jakarta dulunya. Tahun-tahun menganggur setahun dulu. Kerja baru ke IKIP Jakarta. Jadi di IKIP Jakarta kok jurusannya apa? Jurusan teknik mesin juga. Masih mesin. Teknik mesin, tamu teknik mesin, otomotif di Fakultas Teknik UNP. Di situ diterima, langsung ke Jawa. Itu surang saja kan kemari Jawa. Jadi memang teknik mesin pula jadi apa nampaknya dalam mendarah lagi. Jadi selama kuliah itu dah, kamu pernah dapat kabar informasi, udah pernah jadi ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang. Apa jalan cerita sampai ke itu dah. Alhamdulillah jarang-jarang orang Kamang bisa jadi ketua IKKM. Kalau gue lihat persatuan mahasiswa kok yang paling ngecuk Gadang tuh kalau yang dari Sumbar Banwampu, Sudiai ya. Bapak jalan cerita aja. Jadi pas kami di Jakarta baru masuk kuliah, tentu kecil orang Kamangnya kok Tabang. Basi tumpunya, inggoknya mencakam mencari tempatan. Tiba Jakarta Kamang, baik ke sana, alhamdulillah lain dia sangat sibuk. Tapi tentu ada komunitas. Jadi yang baru masuk kuliah langsung mencari komunitas 5 orang Minang Rami. Alhamdulillah bersobok asrama mahasiswa Minang di IKIP Jakarta. Sikit situ ambo di situ dan tinggal aja di situ namun ada senior ambo kebetulan udah Khairil Azhar kakak ini benar tu. Khairil Azhar usulah dia pernah S2 di Eropah ada Khairil Kolah dan masuk membimbing ambonya. Orang Kamang sendiri yang aktivis di walaupun beliau di UIN Syarif itulah dan ambo di UNJ IKIP Jakarta. Namun beliau lah cukup mendorong. Beliau juga waktu itu pengurus inti di Yati Ambo. Kan ke mahasiswa Minang itu 2 tahun bergantian. Di membimbing caranya organisasi, membimbing sampai alhamdulillah Ambo terpilih di ketua mahasiswa Minang IKIP Jakarta. Dari MUBES tahun 2000-an. Pas 22 tahun lalu, Ambo ada 30 kampus di Jakarta MUBES. Ada lobi-lobi termasuk dah Azhar satu melobi. Yen Muhammadiyah, ITI, Trisakti segala macam dan alhamdulillah terpilih nama di ketua mahasiswa Minang di Jabodetabeknya di Jakarta. Dan ada kampus 30 kampus waktu itu di Jakarta. Di situlah kita mulai belajar berdemokrasi, caranya malobi, caranya marosok, caranya berdebat.
Baca pidato berapi-api, baca dong. Anda. Itu guru ambo, kakaknya mana? Udah Khairul Azhar kemenangan dia gua Sampai kini masih jadi aktivis nampaknya. Ala aktivis sampai kini. Dah Jadi Khairul Azhar. Menarik ya pengalaman di selama kuliah itu. Kalau kini kan ambo pernah juga jadi aktivis dah ya. Ini. Kadang kan membagi waktu antara akademis wak ya, melanjutkan kuliah wak dengan kegiatan aktivitas wak sebagai aktivis atau organisatoris beberapa kiat yang dilaksanakan. Karena Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang itu bukan organisasi ketik dah, membawahi 32 kampus tadi ya. 32 kampus. Baba membagi gitu. Jadi mungkinnya kita terima kasihnya ke mama kita di kampung yang mendidik begitu waktu itu kontrol sangat tinggi. Ya. Ambo waktu ketik masa kana ambo madang Pak Natias Anwar, madang Natie. Kalau pagi itu mama dulu, kini pun awak dalam mencuba, agak sulit juga, tapi pagi itu beliau datang ke kemenakan, menjago kemenakan pagi-pagi. Bah kemenakan sekolah membagi waktunya, bilo no kerajo, bilo no ke sawah, bilo awak beraja malam tu maghrib harus stop, harus di muku sembahyang maghrib langsung beraja. Itu terbiasa dan sampai ke rantau. Jadi bah membagi waktu, kapan awak kuliah, pagi awak kuliah dulu. Agak kan sampai SKS. Sampai SKS tu kan sampai jam 2 baliknya. Itu kosong besore. Sampai sore kita harus kerajo. Kalau di Jawa, di Padang kan banyak peluang. Apakah ambo semester 5 tu lah maja di STM-nya. Di SMP, di STM. Itu banyak sekolah. 5-an sampai sekolah, kadang sampai sekolah cek semester. Membagi waktu. Habis sore, pulang sekolah tu urus organisasi lah. Ada orang kata urus organisasi. Organisasi tu kan tiap hari. Sabtu Minggu ni. Sabtu Minggu tu rapi-rapi di mahasiswa, di kampus segala macam. Sabtu Minggu itu kita fokus urus organisasi. Senin sampai Jumat fokus kuliah sambil mencari tambahan. Sabtu Minggu kita fokus untuk mengulang organisasi. Tapi memang dalam tentu kita punya tim, punya senior untuk belajar, punya tim inti dan kita bisa bagi tugas. Jadi kegiatan organisasi kok banyak mahasiswa tuh yang kadang-kadang habis harinya di situ saja. Sehingga kuliah-kuliahnya kok tinggal gitu kan. Enggak tamat. Nah, apa rasanya kesulitan apa masa-masa sulit lah ketika udah kuliah dulu, mungkin bisa berbagi seketika masa-masa sulit yang pernah dialami lah mungkin. Jadi memang masa sulit itu memang mau masuk sangat reformasinya. 96 kan. Pas mau tiba di Jakarta 22 Juli itu mau tiba di situ rusuh. Rusuh tawaka gedung-gedung gua. Merah Jakarta. Awak orang kampung dari Kota Nengadang ke Mailia orang Udi itu kaju gua merah. Ada di situlah awak merasa khawatir apa yang terjadi. 2 hari 3 kali kemudian kita baca berita ikut terjadi kerusuhan besar. Habis itu memang banyaklah mahasiswa yang kesulitan karena reformasi selama 4 tahun yang hampir tahu demo. Hampir dari demo, gantian demo ke Senayan, ke kantor presiden. Banyak juga kawan-kawan itu yang tidak lulus kuliah. Banyak DO segala macam. Karena sibuknya fokus organisasi. Tapi ada sebagian yang fokus membagi tadi pandai keadaan membagi waktu, keadaan azhar, membagi waktu. Dia bila kuliah tetap masuk ke kelas-kelas kuliah. Kalau ke demo habis zuhur ikut di belakang demo dan segala macam ikut sehingga kuliah dapat lulus capek. Nanti waktu yang sisa itu untuk mencari tambahan. Kok mungkin ada sangat-sangat seni yang kita kelola Sabtu Minggu manari di beberapa event di dapat PT kawan-kawan itulah kita bagi. Ada mungkin beasiswa yang kita carinya untuk awak sendiri dan alhamdulillah ambo termasuk bersyukurnya ambo kenapa kini ambo di mana diundang mahasiswa ambo hadir. Termasuk sekolah-sekolah di kampung walaupun SD, TK kalau ada orang kata ambo hadir. Kenapa? Ambo merasa terbantu, terharu bahwa ambo nan orang tua membayar SPP cuma sekalinya. Waktu masuk S1 semester 1 dan dia PT dari rumah.
sudah tuh lawak saya. Lawak lah. Tambah beasiswa sampai S2 pun nama beasiswa. S3 yo bayar surangnya. Kalau sangat nak mungkin dia ketua DPRD yang bayar lo beasiswa. Kalau S3 kau terpaksa bayar surang. Nama Pak Rektor UMP bagi beasiswa lah. Kalau ketua DPRD besar beasiswa aja. Tapi S1, S2 dibantu senior, dibantu beasiswa negara itunya. Iya, jadi kamu kan pernah beberapa kali ikut juga gitu. Iya. Mengikuti aktivitas keseharian. Dan memang ya pemirsa Kemaila Channel. Sehari ambo ikut di beliau. Dan beliau masih segar, ambo latihan. Akhirnya ambo lalu jadi ketua lah ya, enggak tahu. Jadi memang sejak mulai dari JT, dari kajian sampai beliau kuliah itu memang lah terbiasa dengan aktivitas yang padat itu ya deh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian ketika reformasi itu lah jadi orator udah tuh, atau masih di belakang, atau Baba jalan ceritanya yang pernah dialami itu 98 97 itu. Kalau 98 97 abang masih kelas menengah aja. Kelas menengah lah. Kalau dia hati-hatinya mungkin gagal waktu itu yang 98 itu lah lulus kuliah, itu yang maju depan. Dulu anggota DPR RI waktu itu sadanya. Dan kita masih di tengah, batu penggerak di jurusan di fakultas masing-masing dan orator-orator menggerakkan di jurusan baru, orator di jurusan-jurusan sampai kedua pagar. Kalau kedua pagar itu senior memang kami kelas mungkin Fadlizon gini lah. Itu kan yang terdepan. Yang terdepan. Masjid Miko gini kan. Fari Hamzah itu kan depan. Atau itu dan waktu itu beliau lah lulus kuliah. Lah baru lulus ambil S2 segala macam kan. Dan kita masih baru ke tengah baru marak sampai ke pagarnya. Kalau istilah orang kampung kali ini ya. Kelas jorong loh membawa orangnya. Ya, jadi kok luar biasa ternyata memang aktivis ya. Kalau kata-kata udah mungkin yang kalau lah mengalami yang reformasi, itulah terasa mana jadi aktivis ya. Namun memang seluruh apapun yang itu berbuat dimanapun tentu mulai dari diskusi. Dengan diskusi ketek-ketek di jurusan, di kampus, di mahasiswa Minang, ide gagasan kita muncul. Ide gitu, kondisi negara, kondisi daerah, itu diskusi. Dari diskusi itu memulai kesimpulan. Baru kita ambil perencanaan. Apakah kita usulkan secara tertulis saja? Apakah kita usulkan secara pertemuan? Ataukah usulkan ide kita kok diusulkan dengan mungkin audiensi? Ataukah demo? Tidak langsung demonya. Demo kok kan pilihan terakhir dari hal-hal kehendak masyarakat. Ini tidak asal demo. Dan kadang-kadang kan pernah jangan ini ya. Demo yang dari demoan kadang orang tuh nggak tahunya dari demoan gitu kan. Makanya mahasiswa itu harus cerdas dan tercerdaskan. Isu-isu terkini dikelola dulu dengan baik, di diskusi ketek, isu-isu terkini di negara kan, atau di daerah, baru gitu perencanaan. Itu persuasif dulu. Audiensi dengan DPR, dengan kementerian, tidak buntu, baru nanti terakhir itu pilihan terakhir itu untuk demo segala macam itunya. Tapi dengan saran masukan audiensi pun lah diterima, untuk apa demo lah? Kena dikerjakan pemerintah. Yang payah tadi kan ondong ayo ondong dadak kok. Itu yang bahaya. Orang bayi pailo kan. Di payu awak. Nanti anak orang awak kau kan itu bahaya tadi awak kau. Iya. Jadi tamat kuliah itu langsung dapat kerja dah. Alhamdulillah mungkin saran adik-adik kini yang S1, S2, waktu kita kuliah itu waktunya untuk menjalin relasinya. Betul Ambo? Ada beberapa orang tadi yang mutamui waktu masih kuliahnya. Pak Haji Ramli dapat kemahnya. Walaupun saya terakhir ada Pak Dr. Indra Wahyu di Belai Panjang dan kebetulan dokter di perusahaan. Ada beberapa orang lain. Terakhir Pak Dr. Indra Wahyu beliau kebetulan dokter ahli di perusahaan asing nama Atra. Beliau lah membawa ke dalam setelah lulus. Itu mungkin tips ketek dari awal. Jadi udah tamat kuliah itu di Astra.
Di Altra-nya. Altra. Altra. Memang ambo tamat kuliah Maja dulunya. Ya. Maja karena tadi Maja kan semester 3 Maja waktu itu memang pendidikan kok rendah 8% di anggaran negara semacam. Menggaji-gaji waktu itu rendah dan kecil lah awak barik lah kan beban kita adik-adik kita ada yang kuliah semacam. Kalau Maja tidak terpenuhi lah. Maka satu-satu jalan harus ada kerja di perusahaan. Kini itulah salah satu perjuangan waktu itu dana pendidikan 20%. Akan berhasil kini. Alhamdulillah dengan 20% dana negara, dana daerah, Kabupaten Agam pun menganggarkan 20%, cukup cukup terbantulah guru-guru dengan kenaikan yang signifikan pada tahun belakangan ini, sertifikasi. Kalau dulu kita jadi guru memang barek jadi guru. Sehingga mau waktu itu nak taluk mau jadi guru dunia. Kurang taluk lah. Banting setir banting setir jauh di perusahaan itu atas cantoan tadi tokoh-tokoh agam, tokoh-tokoh kamang yang jauh-jauh hari kita dake. Termasuk kebetulan namo di Altra Internasional itu dan merekomendasikan Pak Dr. Indra Wahyu, mamanya yang di Beli Panjang. Dia yang bawa itu. Pas kosong itu masuk di perusahaan itunya. Jadi dari perusahaan Altra itu ada tampil lain yang lah pernah ada kerja. Ada Altra cukup lamanya 3 tahun lah. 3 tahun 2001 sampai 2003 karena memang di Altra itu kan terkira mungkin Indonesia Kalimantan. Karena mungkin Ambo pernah Kalimantan bertemu Alahunye Kudun dan tokoh-tokoh lain. Ambo temui di Papua, di Ambon banyak ada orang kamang orang situ, termasuk di Surabaya, segala macam untuk di Jogja. Ambo datangi juga tokoh-tokoh. Karena kebetulan Ambo ke daerah-daerah tersebut sebagai instruktur. Mengajar mekanik-mekanik di seluruh wilayah Indonesia, mengajar instruktur mekanik, tapi juga melatih mekanik-mekanik di alat berat di perusahaan. Sehingga ada waktu juga menemui orang kamang di beberapa kota, terus Pekanbaru, Durinya. Apa perusahaan lain yang pernah ada? Habis itunya nampaknya di perusahaan mungkin sharing dari adik kami yang Kabakarajo. Kalau kita tunjukkan dedikasi awak bagus, awak berpotensi dan mungkin awak memberikan lebih dari gaji ke perusahaan, maksudnya mungkin gaji karya itu lebih, maka perusahaan lain akan mencari ya. Dibajak perusahaan lain katanya. Dibajak. Suatu hari kamu ditelepon di perusahaan Daihatsu. Daihatsu Diesel Indonesia, Oyama Daihatsu namanya, supaya memasukkan CV yang ke situ. Mau bingungnya kini pun instruktur mekanik ditawarkan asisten manajer. Amu kan minta kan dengan catatan kau posisinya. Jadi kita lah 3 tahun kita pindah ke Daihatsu. Berarti dapat lamaran dari Daihatsu. Kau kan ceritanya Daihatsu yang melamar Dago, udah yang melamar ke Daihatsu. DGG sinyal lah dia. DGG sinyal, kita melamar secara resmi. Tapi kursi itu lah ada waktu nah. Nanti di lapian yang di Altra. Di Altra-nya. Di Altra kan. Altra. Berarti terakhir udah di Daihatsu itu kalau yang di perusahaan. Iya, kebetulan lah keluarganya. Orang Kamang jo, orang rumah abonya orang Kamang jo, orang Kamang Hilia jo. Sehingga meninggal lama-lama itu agak sulit. Kan sebulan Kalimantan, sebulan ke Papua itu kan orang baru namanya. Jadi ancak lebih cenderung stay di Jakarta aja. Jakartanya. Jadi pernah ada kabarnya udah pernah kerja di kapal. Iya. Apa cerita itu dah kerja di kapal? Jadi Daihatsu ada duonya, Daihatsu Marine dan Daihatsu Astra. Terakhir Daihatsu Marine, Oyama Daihatsu namanya, dan mesin-mesin yang peruntukan kapal dan pembangkitan. Jadi masing-masing ada di mesin-mesin Pertamina terpasang macam lah. Itu untuk tenaga ahli itu dari terakhir kepala teknik situnya. Kepala teknik di Indonesia, jikalau untuk mensurvei atau seandainya kapal baru terpasang di PAL. Kami yang masang di Malatak semacamnya gitu duluan, itu kita pulang, bila selesai dipasang itu datang balik untuk supervisi commissioning namanya. Dan aku pernah juga masuk orang Kamang sebenarnya. Di Kota Panjang lupa namanya di PAL lah. Sike saya. Banyak teknisi ahli orang Kamang Hilia. Di PAL itu disebut ahli yang luar biasa, anak muda membangun kapal orang Kamang Hilia. Iko ambo diskusi nyo bagian weldernya, bagian mesin, main engine masang tuh. Setelah dipasang
nanti kita kapal turun ke laut, baru kita tes. Kita sampai rabinya. Jadi dah